Setiap tahun, jutaan Muslim di Indonesia merayakan Idul Fitri sebagai puncak kebahagiaan setelah sebulan berpuasa. Hari yang dinanti-nantikan ini menjadi simbol kemenangan melawan hawa nafsu dan kesempatan untuk memulai lembaran baru dengan hati yang bersih. Pagi 1 Syawal, gema takbir menggema dari masjid dan musala di seluruh negeri. Suara takbir yang menggetarkan hati ini menandai datangnya hari kemenangan, membangunkan semangat kebersamaan di setiap sudut Indonesia. Semua mengenakan pakaian terbaik, bersiap melaksanakan salat Idul Fitri. Baju koko, sarung, kebaya, dan mukena baru menjadi simbol kesucian dan harapan baru, memperindah suasana pagi yang penuh haru. Tradisi ini bukan sekadar ibadah, tapi juga momen kebersamaan yang mempererat silaturahmi. Setelah salat, suasana hangat terasa saat keluarga dan sahabat saling berpelukan, menebar senyum dan tawa. Keluarga, teman, dan tetangga berkumpul di lapangan atau masjid, saling memaafkan dan merayakan kemenangan bersama. Saling meminta maaf menjadi tradisi yang sangat dijunjung tinggi, sebagai bentuk penyucian diri dan mempererat persaudaraan. Di berbagai daerah, salat Id dilakukan di lapangan terbuka atau masjid agung, menciptakan suasana khidmat dan penuh kegembiraan. Ribuan orang berkumpul, merasakan kebersamaan yang jarang ditemui di hari-hari biasa. Anak-anak berlarian ceria, orang dewasa saling bersalaman, melepaskan segala salah dan khilaf. Tawa dan canda anak-anak menambah semarak suasana, mengingatkan kita akan pentingnya kebahagiaan sederhana. Semua berdiri sejajar di hadapan Tuhan tanpa memandang status sosial. Di hari ini, tidak ada perbedaan antara kaya dan miskin, tua dan muda, semua bersatu dalam doa dan harapan. Tradisi ini mengajarkan kesetaraan dan persatuan. Salat Id menjadi pengingat bahwa kita semua adalah bagian dari satu umat, saling mendukung dan menguatkan. Khutbah setelah salat membawa pesan kebaikan dan persatuan bangsa. Pesan-pesan moral dan sosial disampaikan untuk memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Idul Fitri menjadi waktu refleksi diri dan mempererat tali silaturahmi. Banyak keluarga memanfaatkan momen ini untuk berkumpul, berbagi cerita, dan saling mendukung satu sama lain. Semangat berbagi dan saling memaafkan menjadi inti perayaan ini. Tradisi membagikan makanan, hadiah, dan amplop lebaran memperkuat rasa peduli dan kebersamaan di tengah masyarakat. Dari desa hingga kota, semangat Idul Fitri terasa sama. Kemenangan, kebersamaan, dan harapan. Setiap daerah memiliki keunikan tradisi, namun makna Idul Fitri tetap satu, merayakan persatuan dan kasih sayang. Tradisi ini terus hidup, menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia. Dari generasi ke generasi, nilai-nilai luhur Idul Fitri diwariskan dan dijaga dengan penuh cinta. Idul Fitri bukan hanya ritual, tapi juga perayaan budaya yang kaya makna. Hidangan khas seperti ketupat, opor ayam, dan rendang menjadi pelengkap kebahagiaan, mempererat hubungan keluarga dan tetangga. Inilah momen yang selalu dirindukan setiap tahunnya. Persiapan menyambut Idul Fitri dilakukan dengan penuh antusiasme, dari membersihkan rumah hingga menyiapkan hidangan istimewa. Sebuah tradisi yang menyatukan Indonesia dalam satu ikatan persaudaraan. Idul Fitri adalah cermin kekuatan bangsa, di mana perbedaan dirangkul dan persatuan dijunjung tinggi demi masa depan yang lebih baik. Tahun ini, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memilih melaksanakan salat Idul Fitri di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Keputusan ini menjadi perhatian publik, karena Masjid Istiqlal selalu menjadi tempat bersejarah bagi perayaan Hari Besar Umat Islam di Indonesia. Ribuan jamaah dari berbagai penjuru Jakarta dan sekitarnya pun turut hadir, menciptakan suasana penuh kebersamaan dan kekhidmatan di pagi hari yang cerah. Masjid Istiqlal, simbol kemerdekaan dan persatuan bangsa, menjadi pusat perayaan nasional setiap Idul Fitri. Bangunan megah ini tidak hanya menjadi kebanggaan warga Jakarta, tetapi juga seluruh rakyat Indonesia, sebagai lambang toleransi dan persatuan di tengah keberagaman. Kehadiran Wapres di Istiqlal menegaskan bahwa pemerintah hadir bersama rakyat di hari kemenangan. Para pejabat negara, tokoh masyarakat, dan warga biasa duduk berdampingan, memperlihatkan semangat kebersamaan tanpa sekat. Salat Idul Fitri di Istiqlal akan dimulai pukul 7 pagi, menjadi sorotan seluruh bangsa. Ribuan jamaah memadati halaman masjid sejak subuh, menanti momen sakral yang penuh harapan dan doa. Pilihan ini melanjutkan tradisi para pemimpin sebelumnya, yang selalu menjadikan Istiqlal sebagai tempat berkumpul dan beribadah bersama rakyat di hari raya. Lokasi Istiqlal yang berseberangan dengan gereja katedral juga menegaskan toleransi antarumat beragama.
Dua rumah ibadah besar berdiri berdampingan, menjadi simbol harmoni dan saling menghormati di tengah keberagaman Jakarta. Dengan salat di sini, Wapres Gibran mengirim pesan penting, merawat kemerdekaan, kebinekaan, dan memperkuat nilai-nilai persatuan bangsa Indonesia. Persiapan keamanan dan pengaturan jamaah menjadi prioritas utama. Ratusan petugas dikerahkan untuk memastikan kelancaran dan kenyamanan seluruh rangkaian ibadah. Semua dilakukan agar masyarakat dapat beribadah dengan tenang dan nyaman, merayakan Idul Fitri bersama keluarga dan sahabat tanpa rasa khawatir. Pilihan Wapres Gibran mencerminkan komitmen untuk memperkuat ikatan kebangsaan, serta menegaskan pentingnya kebersamaan dan persatuan di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk. Wapres Gibran tidak sendiri, sejumlah pejabat tinggi negara akan mendampingi. Menteri Agama Nasaruddin Umar dipastikan hadir bersama para menteri pimpinan lembaga dan duta besar negara sahabat. Mereka membaur bersama ribuan masyarakat, menegaskan kesetaraan di hadapan Tuhan. Kehadiran para pemimpin menjadi teladan kebersamaan dan kesederhanaan. Idul Fitri di Istiqlal menjadi momen menghilangkan sekat sosial, memperkuat persatuan. Duta besar negara Muslim juga sering hadir, memperlihatkan hubungan diplomatik yang baik. Istiqlal menjadi miniatur dunia damai, tempat berbagai bangsa berkumpul dalam persaudaraan. Inilah potret Indonesia yang menjunjung tinggi toleransi dan nilai kemanusiaan. Salat Idul Fitri di Istiqlal dipimpin oleh tokoh terkemuka. Profesor Dr. Noor Hadi Hasan, Rektor UIN Sunan Kalijaga, bertindak sebagai khatib. Tema khutbah kemenangan Idul Fitri menyemai kebaikan, meraih keberkahan. Pesan khutbah kemenangan sejati adalah menebar kebaikan dan membawa keberkahan bagi masyarakat. Imam salat adalah Haji Ahmad Husni Ismail, didukung Imam cadangan Haji Ahmad Rofiuddin Mahfudz. Persiapan matang memastikan ibadah berjalan lancar. Malam takbiran, Istiqlal menjadi pusat gema takbir akbar, terhubung virtual dengan masjid-masjid Mabims dan ibu kota Nusantara. Gema takbir menyatukan umat melintasi batas geografis. Semangat kemenangan dan persatuan terasa di seluruh penjuru. Antusiasme masyarakat untuk salat Id di Istiqlal sangat tinggi, apalagi dengan kehadiran Wapres Gibran. Pengelola dan aparat mengimbau jamaah datang lebih awal agar mendapat tempat dan ibadah berjalan lancar. Datang pagi menghindari kemacetan, memberi waktu berwudu, dan mencari syaf nyaman. Panitia menyiapkan fasilitas, membuka pintu sejak subuh, dan menyiagakan petugas di berbagai titik. Jamaah diimbau membawa alas salat sendiri dan mengikuti arahan petugas. Gunakan transportasi umum untuk mengurangi kemacetan. Dengan persiapan matang, perjalanan ke Istiqlal menjadi bagian dari ibadah. Wapres Gibran menyampaikan pesan Idul Fitri 1442, menyoroti keistimewaan tahun ini. Beberapa hari besar keagamaan dirayakan berdekatan, seperti Nyepi dan Idul Fitri. Ini momentum memperkuat persatuan bangsa, bukan sekadar kebetulan. Pesan Gibran, manfaatkan keberagaman sebagai kekuatan, bukan sumber perpecahan. Pemerintah berkomitmen menjaga kebinekaan sebagai pilar utama negara. Idul Fitri menjadi momen merayakan kemenangan atas hawa nafsu, termasuk nafsu memecah belah. Pesan ini mengajak refleksi esensi agama adalah kebaikan dan kedamaian. Mari isi hari raya dengan toleransi dan gotong royong demi Indonesia yang lebih kuat. Tahun 2026, rangkaian hari besar keagamaan hadir berdekatan Imlek, Nyepi, dan Idul Fitri. Ini mozaik indah Indonesia, bangsa yang kaya budaya dan keyakinan, hidup rukun dalam harmoni. Pesan Wapres Gibran, jadikan momen ini untuk memperkuat persatuan dan praktik toleransi nyata. Saling menjaga saat ibadah, mengucapkan selamat, dan berbagi kebahagiaan memperkuat kerukunan. Perbedaan bukan halangan, tapi kekuatan untuk saling belajar dan menguatkan. Tahun ini layak disebut Tahun Toleransi, di mana keberagaman dirayakan bersama. Pemerintah memberi arah, kini giliran masyarakat mewujudkannya. Jadikan setiap perayaan sebagai festival persaudaraan dan kemanusiaan. Masjid Istiqlal, gagasan Soekarno, adalah simbol kemerdekaan dan persatuan bangsa. Lokasinya berseberangan dengan gereja katedral, menegaskan pesan toleransi. Setiap hari, azan dan lonceng gereja bersautan, jadi pengingat damai dalam perbedaan. Istiqlal bukan sekadar tempat ibadah, tapi pusat kegiatan sosial dan dialog kebangsaan. Perayaan Idul Fitri nasional selalu dipusatkan di sini. Istiqlal menjadi rumah besar bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pilihan Wapres Gibran Salat di Istiqlal menegaskan nilai kemerdekaan, persatuan dan toleransi. Kehadiran pemimpin dan rakyat di Istiqlal adalah pernyataan kolektif merawat nilai luhur bangsa. Istiqlal akan selalu menjadi simbol persatuan Indonesia. Idul Fitri 1447 membawa pesan lebih dari sekadar kemenangan pribadi. Hari yang suci ini menjadi momen refleksi, di mana setiap insan diajak untuk merenungkan makna kebersamaan dan saling memaafkan. Lebaran bukan hanya tentang kembali fitri, tetapi juga tentang memperkuat ikatan sosial di tengah masyarakat yang beragam. Salat di Istiqlal bersama pemimpin dan rakyat adalah simbol persatuan bangsa. Di sana, perbedaan latar belakang melebur dalam satu tujuan mulia, meraih keberkahan dan mempererat persaudaraan. Momen ini mengingatkan kita bahwa kekuatan bangsa terletak pada persatuan dan kebersamaan. Pesan utama, Idul Fitri adalah momentum menyemai kebaikan dan memperkuat persaudaraan. Tradisi saling memaafkan dan berbagi kebahagiaan menjadi fondasi untuk membangun masyarakat yang harmonis dan penuh toleransi. Kemenangan sejati adalah mengalahkan ego dan menjaga persatuan. Dengan hati yang bersih, kita mampu menumbuhkan rasa empati dan kepedulian terhadap sesama, sehingga tercipta lingkungan yang damai dan saling mendukung. Imbauan datang lebih awal ke Istiqlal, mengajarkan persiapan, ketertiban, dan kerjasama. Nilai-nilai ini penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, agar tercipta masyarakat yang disiplin dan saling membantu. Semangat ini perlu dibawa dalam kehidupan berbangsa. Gotong royong dan kepedulian sosial adalah kunci untuk menghadapi tantangan bersama, membangun bangsa yang kuat dan berdaya saing. Mari rayakan Idul Fitri dengan syukur, mempererat persatuan, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Jadikan hari kemenangan ini sebagai awal untuk terus menebar kebaikan dan menjaga keharmonisan di tengah perbedaan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga setiap langkah kita membawa manfaat bagi sesama dan memperkuat rasa persaudaraan di seluruh penjuru negeri. Semoga kemenangan ini membawa keberkahan bagi seluruh bangsa Indonesia, memperkokoh persatuan dan menumbuhkan harapan baru untuk masa depan yang lebih baik.